Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKH diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya 8.800.000 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan Bapak? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jemaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Viral di media sosial, seorang oknum dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Kota Bandung, Jawa Barat diduga menipu mahasiswanya. Korban mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah. Dalam akun sosial media @pl.bioci menggugah postingan dengan narasi telah menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Jawa Barat. Dalam unggahan yang bersangkutan pun sempat mengunggah bukti-bukti transferannya sebesar 100 juta dan baru dibayar 40 juta rupiah. Korban pun mengakui pernah ada hubungan dengan diduga dosen UPI tersebut pada tahun 2025 lantaran dianggap memiliki branding yang bagus dan enak diajak berbicara hal apapun. Menanggapi hal tersebut, UPI mengklarifikasi bahwa pihak kampus mengaku telah menerima informasi yang berkembang di media sosial tersebut dan telah menyampaikannya ke pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan institusi. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, berkomitmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sekaligus menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara. Saat ini, isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas. Untuk itu, saat ini posisi daripada isu ini ada pada Komisi Etik Universitas. Universitas Pendidikan Indonesia akan selalu menjaga lingkungan akademik yang aman, profesional, dan berintegritas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Tanya apa? Mutasi. Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja.
Pegawai gue 38.600 masih nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, ini Pak yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Sak keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak. Ya, lu pikir sendiri. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari pemerintah aja. Itu udah balik Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Rencananya pemerintah membuka program sertifikasi gratis khusus MBR ini dengan total kuota 8 juta bidang yang dilakukan mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Menurut Nusron, ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan sertifikasi gratis. Rumpun pertama, masyarakat yang mendapat bantuan perumahan pemerintah berupa bedah rumah sejak 2015. Kemudian rumpun kedua adalah mereka yang mendapat program kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Lalu rumpun ketiga yakni masyarakat mandiri. Dan kita juga sudah laporkan terobosan yang paling luar biasa juga kalau pada kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya tadi BPS ikutan rapat. Nanti kita berkolaborasi juga dengan Kur Perumahan. Hari Selasa jam 1 kita rapat di BRI. Dan nanti agenda berikutnya nanti Pak Nusron yang tentukan. Ya, itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat. Judul programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan program. Rumpun pertama yaitu rumpun masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumpun kedua bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLPP, itu juga nanti sertifikasinya gratis. Rumpun ketiga, masyarakat mandiri. Mereka membangun perumahan secara mandiri, tapi yang bersangkutan masuk kategori MBR. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih berbeda dengan supermarket. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu, Zulhas mengungkap selama ini banyak masyarakat salah paham terkait keberadaan Kopdes yang dianggap akan menggantikan supermarket atau toko retail modern. Terkait hal tersebut, Menko Pangan menjelaskan bahwa Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat di tingkat desa seperti petani, peternak hingga nelayan. Jadi satu, saya ulang ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah
nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harga.